Kecerdasan emosional dalam Al-Quran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian emosi. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Selanjutnya adalah pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Itu adalah pengertian secara garis besar. Selanjutnya, karakteristik emosional seseorang. Bagaimana sih karakteristik emosional dari seseorang tersebut? Yang pertama adalah karakteristik emosi ditandai oleh keguncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Selanjutnya adalah karakteristik emosi ditandai oleh kesiapan bergerak atau state of being moved yang mengandung komponen penghayatan perasaan subjektif, impuls untuk berbuat, dan kesadaran atau awareness tentang perasaan yang dihayatinya. Yang selanjutnya adalah keberadaan emosi dikaitkan dengan aktivitas dalam diri yang merefleksikan perubahan psikologikal yang akan diikuti oleh rangsangan bangkitnya emosi. Pengaruh dalam diri ini bersifat melebur dan merata ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah reaksi emosional cenderung lebih lama dibandingkan dengan reaksi-reaksi lainnya karena otot-otot bagian dalam yang halus apabila terangsang akan lamban untuk reaksi kembali. Keajengan atau persistence semacam ini menjadikan mood bertahan lebih lama ketika rangsangan emosi telah hilang. Yang terakhir adalah reaksi emosi bersifat kumulatif, yaitu reaksi tertentu pada suatu kejadian akan membawa reaksi yang sama pada saat kejadian yang lain. Ciri individu dalam berbuat dengan cara tertentu bias menyokong pengaruh kumulatif ini. Selanjutnya adalah unsur-unsur kecerdasan emosional. Saya mengutip pendapat dari Goleman, di mana beliau adalah sosok pencetus kecerdasan emosional. Beliau mengungkapkan ada 5 unsur. Yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua adalah kemampuan pengendalian diri atau self-regulation. Yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri atau self-motivation. Yang keempat adalah empati. Dan yang terakhir adalah pengembangan kecakapan sosial atau social skills. Nah, lalu pansinya dalam Al-Quran atau unsur-unsur kecerdasan emosional dalam Al-Quran. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Nah, di sini saya mengutip ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kami tidak menzalimi, tapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Nah, ini
adalah salah satu kutipan ayat tentang kesadaran diri atau self-awareness. Nah, dari semua nikmat Allah tersebut, nikmat yang banyak disinggung Al-Quran adalah tentang potensi kebaikan manusia. Sayangnya, manusia senang bersifat aniaya pada dirinya sendiri, yaitu dengan tidak mengoptimalkan segenap potensi yang dimilikinya, mudah berkeluh kesah, banyak membantah, dan sebagainya, sehingga menjadi makhluk yang merugi dan melemahkan dirinya sendiri. Dan kemampuan pengendalian diri atau self-regulation. Saya mengutip ayat pada surat Al-Kahfi ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah wala tad'u 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil ibarat bahwa kita oleh Al-Quran itu memang dianjurkan untuk lebih bisa mengontrol diri dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini sangat kompleks, mengisyaratkan pada kita untuk tidak menjadi budak hawa nafsu yang tidak lain dan tak bukan hanya kesenangan sesaat dan akan mendatangkan kerugian yang berkepanjangan baik dunia dan di akhirat. Juga adalah memotivasi diri sendiri. Dan tip ayat surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, dari ayat tersebut menyiratkan terhadap kita untuk tidak bersifat lemah dan berputus asa pada kondisi yang sedang kita hadapi dalam keadaan apapun juga, sebab berputus asa itu adalah perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang kafir. Selanjutnya adalah empati. Saya mengutip dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'aja'ahal makhadu ila jib'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, ayat tersebut menggambarkan betapa beratnya perjuangan Siti Maryam dalam proses melahirkan Nabi Isa, sampai-sampai beliau menginginkan mati saja daripada melahirkan karena saking sakitnya. Nah, dari kisah tersebut Al-Quran sedang mengajak kita untuk berempati bagaimana rasanya melahirkan dan bagaimana pedihnya seperti itu. Kisah tersebut secara tidak langsung mengajak kita untuk berempati terhadap kisah hidup yang dialami Siti Maryam kala itu. Nah, pengembangan kecepatan sosial atau social skill. Nah, saya mengutip ayat surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
minkum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, kecepatan sosial merupakan keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, dengan orang di sekitar. Dua unsur penting dari kecepatan sosial adalah empati dan keterampilan sosial. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbaur dengan orang lain. Nah, dari hal tersebut, kita bisa memetik ibarat bahwa kita diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi. Nah, kemampuan sosial ini memungkinkan seseorang membentuk hubungan untuk menggerakkan dan mengilhami orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan mempengaruhi, serta membuat orang lain merasa nyaman. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama adalah heredity atau hereditas. Hereditas ini adalah faktor keturunan atau gen. Sebab perkembangan emosional karena keturunan yang merupakan kebiasaan individu yang merupakan faktor penentu sensitivitas sistem saraf, respon dalam diri, dan pola leburan reaksi dalam diri. Yang faktor selanjutnya adalah maturation atau kematangan. Nah, kematangan juga mempengaruhi perkembangan emosional, terutama sebelum respon emosional tampak ke permukaan. Organ-organ saraf yang matang akan dapat mempersepsi rangsangan dengan jelas. Demikian pula proses cerebral mesti matang sebelum emosi menjadi suatu pengalaman yang tampak ke permukaan. Yang selanjutnya adalah excitement. Nah, excitement adalah kesukacitaan yang umumnya ini sebenarnya ada pada masa seseorang individu masih dalam proses bayi yang mungil. Nah, setelah umur 3 bulan, perbedaan-perbedaan emosi sukacita ini mulai tampak. Berawal dari masa sukacita tersebut, emosi berkembang menuju kematangan dan belajar. Reaksi-reaksi tersebut makin hari makin berkembang ke arah lebih spesifik dan beragam. Nah, faktor yang terakhir adalah learning atau belajar. Stimulus dari luar yang menimbulkan reaksi emosional, ketetapan dalam memberikan reaksi dan tingkah laku seseorang merupakan hasil belajar. Ini artinya perkembangan emosional seseorang juga ditentukan oleh sebab-sebab belajar. Selanjutnya adalah fungsi kecerdasan emosional. Nah, fungsi kecerdasan emosional yang pertama adalah untuk mengolah atau mengelola ide, konsep, produk atau karya sehingga hal tersebut menjadi minat bagi banyak orang. Yang kedua adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional memiliki kemampuan untuk melepaskan dan mengendalikan diri dari suasana hati yang buruk dan dapat menjalani hidup dengan tentram dan bahagia. Yang ketiga adalah akan mempunyai optimisme, di mana hal tersebut merupakan sikap pendukung bagi seseorang agar tidak mudah putus asa bila menghadapi kesulitan, karena akan melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang dapat diselesaikan dan kecil kemungkinan merasakan kecemasan dan depresi. Dan yang terakhir adalah semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan hidup dibandingkan dengan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Mungkin ya pemaparan saya kurang lebihnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.